Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat kasih Tuhan. Mari di hari ini bersama-sama kita siapkan hati kita untuk kita beribadah, memuliakan nama Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak terima setiap pujian kami. Yesus Tuhan, kami ada hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kemurahan-Mu, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama kita sembah Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan-Mu, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sama-sama kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu indah dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, sedang dalam kondisi apapun, biarlah kami belajar mengucap syukur kepada-Mu. Dan kami rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatlah Tuhan lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat kasih Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan, karena kita punya Tuhan yang benar dalam setiap kehidupan kita. Percaya janji Tuhan, percaya Tuhan mempunyai perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Kau Tuhanku, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Puji
Haleluya. Kita punya Allah yang benar. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Dialah penolong setia dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hari kita yang terbaik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari terus percaya bahwa Tuhan hadir, datang, menolong dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh hanya di dalam-Mu Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hari sedang jemaat kasih Tuhan, terus percaya Dia Allah yang setia. Dia Allah yang mengerti keadaan kita. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, amin. Yesus. Yesus Tuhan, Kau penolong setia. Kami bersyukur. Yesus, kami sembah Dia. Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Yesus. Glory bagimu Tuhan. Yesus, we worship you God. Syukur bagimu, Kau baik Tuhan. Kau baik Yesus. Kami memujimu, kami menyembahmu. Sorak kemuliaan bagimu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kau yang menjadi penolong kami, Kau yang menjadi sandaran kami, Kau yang menjadi kepercayaan dalam setiap kehidupan kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu, menggenapi janji-janji-Mu. Setiap janji-Mu Tuhan adalah ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun kami umat-umat-Mu meragukan setiap perbuatan dahsyat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarkanlah firman yang sebentar lagi hadir dalam kehidupan kami membuat hati kami semakin teguh, membuat hati kami semakin lebih percaya lagi bahwa Tuhan mengerjakan pekerjaan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap kami dikuatkan oleh kemudahan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami alaskan doa ini, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari kita langsung buka firman Tuhan kita. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal pertama, kita baca ayat 26 sampai ayat 28.
Saya baca ayat 26, Bapak Ibu ayat 27 dan ayat 28 kita baca bersama-sama. Kejadian 1 ayat 26, 27 dan 28 kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kita baca sama-sama, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, Indonesia akan merayakan kemerdekaan yang ke-76 tahun. Dan saya teringat dengan Mukadimah UUD 45, 1945, yang di awal-awal pembukaan itu, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Yang pernah sekolah tahu ya, ingat ya, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Saya sempat berpikir, apakah penyusun dari Mukadimah UUD 45 itu ada di antara mereka yang anak Tuhan? Karena kalau saudara lihat, kemerdekaan itu sebenarnya Tuhan udah kasih di awal-awal waktu Dia menciptakan kita. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca kita ngerti bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita ini merdeka. Settingan awal Tuhan itu adalah manusia itu merdeka, bebas. Nah, coba lihat di dalam ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan seterusnya. Ada kata berkuasa di situ. Kemudian di ayat 28 ada kata taklukkanlah. Jadi ada Tuhan ini settingan dari awal, Dia jadikan manusia supaya apa? Supaya manusia itu berkuasa, supaya manusia itu menjadi penakluk, menaklukkan, berkuasa dan menaklukkan. Nah, saya baca bukunya Leon Morris. Dia katakan gini, bagaimana kita bisa berkuasa, bagaimana kita bisa menaklukkan kalau kita tidak merdeka. Jadi orang yang merdekalah orang yang bisa berkuasa. Orang yang merdekalah dia yang akan menjadi penakluk. Masuk akal juga, saudara. Bagaimana kita mau berkuasa kalau kita dijajah, kita tidak bebas. Bagaimana kita bisa menaklukkan, menjadi penakluk kalau kita bukan menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang berkuasa. Orang yang merdeka adalah orang yang menjadi penakluk. Jadi, saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, dirancang dari awal, Tuhan setting bahwa aku akan menjadikan manusia seperti gambarku, gambar Allah, dan supaya mereka ini berkuasa dan menaklukkan segala apa yang diciptakan Tuhan. Nah, untuk bisa berkuasa, untuk bisa menjadi penakluk, manusia harus merdeka, harus bebas, merdeka. Dan itu Tuhan berikan waktu Tuhan menciptakan manusia. Jadi benar sekali Mukadimah dari UUD 45 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu sangat alkitabiah sekali. Ya, sangat alkitabiah. Saya nggak tahu apakah salah satu penyusunnya itu adalah anak-anak Tuhan atau bukan, saya kurang tahu. Tetapi dari kalimat itu sebenarnya
Itu alkitabiah. Dari awal Tuhan setting kita, Tuhan ciptakan manusia itu dengan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan. Nah, mari kita pelajari pada sore hari ini. Ada 4 ciri orang yang merdeka. Ya, ada 4 ciri orang yang merdeka. Yang pertama, coba lihat di Kejadian pasal 2 ini. Kejadian pasal 2, ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sudah lihat, bebas. Semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi saudara, di taman itu ada banyak pohon, dan Tuhan berkata kepada manusia, semua pohon buahnya boleh kau makan, asal satu yang tidak boleh kau makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Nah, dari ayat ini kita tahu, ini tentang kemerdekaan. Jadi Tuhan, orang yang merdeka adalah menurut Tuhan ya, orang yang merdeka adalah orang yang bukannya bebas sebebas-bebasnya. Tadi pagi saya bicara itu, bukan orang yang bebas melakukan apa saja yang dia inginkan, bukan. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang bebas tapi ada kontrolnya, saudara. Bebas tapi ada batasannya, maaf. Tahu batasan, tahu mana yang enggak boleh. Tahu batasan. Nah, itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka bukan orang yang sebebas-bebasnya kita lakukan apa yang kita inginkan, bukan. Tetapi orang yang merdeka adalah orang yang ngerti ada batasan, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Itu orang yang merdeka. Tuhan katakan kepada manusia, semua pohon buahnya boleh kau makan, asal jangan satu. Tuhan larang itu bukan untuk mengikat manusia, bukan mengekang manusia, membatasi manusia, bukan. Tadi ingat rancangan Tuhan di awal, manusia itu diberi kebebasan. Diberi kebebasan. Nah, kenapa Tuhan kasih batasan? Karena orang yang merdeka adalah orang yang tahu bagaimana dia bisa menaklukkan hatinya sendiri. Itu orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang mengerti bagaimana dia harus menaklukkan apa yang gak boleh, apa yang dilarang Tuhan. Itu adalah orang yang merdeka. Tahu batasan. Contoh misalnya saudara yang dikasih Tuhan, saya punya teman, istrinya dikasih kartu kredit. Ya, bebas. Semua boleh belanja, bebas. Terserah, ada limitnya pasti. Ya, ada limitnya. Jadi istrinya beli apa. Sampai suatu waktu istrinya sadar. Dia bisa beli apa aja, semuanya beli, ada diskon ini, ada potongan ini, dia beli semua. Tapi setelah semuanya terkumpul dia sadar. Apakah ini yang namanya merdeka? Bebas seperti yang dunia sampaikan atau dunia menurut versinya dunia, atau ternyata saya tidak bisa bebas, tidak menjadi orang yang merdeka karena saya tidak bisa menaklukkan hawa nafsu saya untuk belanja. Nah itu sudah. Bebas kerjakan apa aja di luar, bebas belanja apa saja, silakan. Tapi setelah barang kumpul, mulai berpikir di satu titik, apakah saya ini orang yang bebas belanja atau saya ternyata dijumpai orang yang tidak merdeka karena saya tidak bisa menguasai hawa nafsu saya untuk belanja. Orang yang merdeka adalah orang yang tahu bagaimana caranya menaklukkan hatinya,
mana yang menjadi prioritas, mana yang perlu, mana yang butuh, dan mana yang useless, tidak perlu. Itu orang yang merdeka. Amin, saudara. Jadi tahu batasannya. Saudara boleh, maaf, kalau mungkin ada yang ngerokok, saudara nggak boleh ya. Kalau ngerokok, di luar, mungkin di depan pendeta, saudara nggak sungkan, ya nggak bebas. Tapi begitu nggak ada pendeta di luar, saudara bebas, nggak ada yang tahu, bebas, terserah saudara ngerokok. Tapi berapa puluh batang, saudara akan sampai di titik, apakah ini yang namanya merdeka? Atau mungkin saya tidak bisa menguasai hawa nafsu saya terikat dengan itu, sehingga saya tidak bisa menguasai. Ternyata kita bukan orang yang merdeka, tetapi kita adalah orang-orang yang terikat dengan itu. Ngerti ya maksud saya? Harus ada batasan. Orang yang merdeka adalah orang yang ngerti batasan, mana yang perlu, mana yang tidak perlu, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Ngerti. Nah, saya tidak lama-lama. Coba yang kedua, ciri orang yang merdeka adalah, kalau saudara lihat di dalam ayat 16 ini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, orang yang merdeka adalah orang selain tadi tahu batasan, orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Bisa mengontrol. Nah, orang yang tidak bisa mengidentifikasikan sesuatu, maka orang itu tidak bisa mengukur sesuatu. Orang yang tidak bisa mengukur, akhirnya orang itu tidak bisa mengontrol. Orang yang tidak bisa mengontrol, akhirnya orang itu tidak bisa improve, meningkat hidupnya. Settingan Tuhan dari awal, kita supaya menjadi orang-orang yang merdeka. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol diri, bagaimana kita mau bisa meningkat? Orang yang tidak bisa mengidentifikasikan sesuatu, dia tidak bisa mengukur. Bagaimana caranya mengukur kalau tidak bisa mengidentifikasi sesuatu? Kalau orang tidak bisa mengukur, bagaimana dia bisa mengontrol? Caranya gimana? Ukurannya nggak ada. Kalau dia tidak bisa mengontrol, hidupnya pasti tidak akan meningkat. Janji firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 28, hidup kita itu akan naik terus, Pak Ibu. Amin. Coba lihat, saudara, Ulangan pasal 28, saudara batasin ini Kejadian. Ulangan pasal 28. Ayat yang ke-13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Mengontrol, bisa diukur. Saya ini udah setia belum? Dari diidentifikasikan dulu, baru kita bisa mengukur. Kalau bisa mengukur, kita bisa mengontrol. Kalau bisa mengontrol hidup kita, janji firman Tuhan ini digenapi. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Dari mana? Dari kontrol. Nah, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengontrol dirinya. Karena orang yang bisa mengontrol dirinya, itu yang akan bisa meningkat. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor, dia akan terus naik dan bukan turun. Amin. Dan itulah freedom, itulah kemerdekaan, itulah kebebasan menurut versinya Tuhan. Jadi bukan bebas tanpa kontrol, saudara. Sebebas-bebasnya, tidak ada kontrol di dalam hidup kita. Gimana kita mau improve, bagaimana kita mau meningkat hidup kita? Tidak bisa. Orang yang bisa mengontrol dirinya,
itulah yang bisa mengalami peningkatan, termasuk rohaninya. Amin. Amin Pak Ibu. Nah ini yang kedua. Nah kemudian sejak manusia jatuh dalam dosa, ya jatuh dalam dosa, nggak ada freedom lagi, saudara. Ketika Tuhan manusia itu makan buah itu, buah yang dilarang oleh Tuhan, buah pengetahuan dan baik dan jahat, nggak ada kebebasan lagi. Mereka harus bekerja keras, mereka harus mengusahakan dengan keras di tanah yang sudah terkutuk, sudah dikutuk oleh Tuhan. Tidak ada kebebasan lagi. Mereka akan mengalami kematian. Tidak ada kebebasan lagi. Settingan Tuhan di awal memberikan manusia kebebasan. Sayang sekali manusia tidak ada kontrol. Sehingga buah yang dilarang oleh Tuhan itu dimakan oleh manusia. Sehingga mereka kehilangan kebebasan, kehilangan kemerdekaan. Akhirnya Tuhan membuat rencana yang lain dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Betul ya, dia mengaruniakan kepada kita anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Kembali lagi, dipulihkan lagi kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia. Yang tadinya karena dosa, manusia jadi terkutuk, manusia harus kerja keras, manusia akhirnya mengalami kebinasaan, tetapi melalui percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan kita menjadi orang-orang yang merdeka kembali. Amin. Karena itu Paulus katakan kepada jemaat di Galatia, pasal 5 ayat 1, kita ini sungguh-sungguh orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Amin Pak Ibu. Barang siapa kita percaya. Nah, masuk yang ketiga, coba lihat. Apa sih ciri orang yang merdeka? Di dalam 1 Korintus pasal 6, di 1 Korintus pasal 6, ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Nah, gini ya penjelasannya. Orang yang merdeka adalah orang yang mengerti mana yang menjadi prioritas. Ya, waktu Tuhan memerintahkan manusia, semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, semua pohon. Tapi satu pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat, itu tidak boleh kamu makan. Itu jelas, itu tidak boleh disentuh. Tapi semua pohon boleh kamu makan. Boleh. Bukan makanlah atau buatlah, lakukanlah, bukan. Tapi boleh. Artinya gini, semua yang boleh itu ada mana yang menjadi prioritas, mana yang harus, mana yang needed, yang butuh, memang kebutuhannya, atau mana yang hanya semacam nice to have, ya, atau ya keindahan aja, seni, atau mana yang useless, tidak perlu. Nah itu ada urut-urutannya, ada kotak-kotaknya, baru yang terakhir itu, itu nggak boleh disentuh, itu udah paten. Tapi dari semua pohon yang buahnya boleh dimakan, itu ada yang harus dimakan, ada yang, ini perlu dimakan, ini tunggu dulu, atau mungkin ini nggak perlu, nggak terlalu perlu dan sebagainya. Itu ada prioritasnya. Demikian juga di dalam kehidupan kita ada prioritas-prioritas. Ya, ada prioritas yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kalau orang yang merdeka, dia ngerti bagaimana caranya menyusun. Ini prioritas. Ini nggak butuh.
ini useless, ini nggak terlalu perlu, ya tunggu dulu, ya oh ini hanya sekedar ini aja, keindahan aja, ya dan sebagainya. Oh ini nggak boleh, nah, itu tahu prioritasnya Pak Ibu, ngerti. Jadi orang yang merdeka itu bukan orang yang nggak ngerti prioritas, tapi orang yang merdeka adalah orang yang mengerti prioritas, mana yang perlu, mana yang nggak perlu, mana yang harus dikerjakan, dan mana yang tidak harus dikerjakan. Saudara ingat kita ya, kalau orang merdeka, kita akan memanfaatkan waktu yang ada. Tapi justru kalau orang yang tidak mengerti prioritas, dia akan dimanfaatkan waktu. Ada orang yang dikejar-kejar oleh waktu. Kenapa? Karena hidupnya tidak ngerti prioritas. Saya sering sampaikan ini kepada Sandra. Ya, pada anak saya ya, Sandra. Ya, saya nggak ngelarang, dia mau lihat apa di handphone silahkan. Ya, mau apa dan sebagainya. Tapi harus ada prioritas. Kalau kamu lagi ngerjain tugas, kerjain sampai selesai dulu. Selesaiin, nggak apa-apa nanti abis itu mau lihat handphone silahkan. Mau lihat YouTube silahkan. Mau ini, tapi ngerti prioritas. Mana yang harus didahulukan dulu, mana yang penting harus didahulukan dulu. Yang nggak terlalu penting nanti. Kalau enggak, kita akan dikejar-kejar oleh waktu. Karena saya lihat anak saya ini sering kali begadang, sampai jam 1, sampai jam 2, baru SMA. Saya yang sekolah S3 aja nggak pernah begadang Pak Ibu. Ya santai, ya nggak ada begadang-begadang. Ini baru SMA aja udah begadang sampai jam 1, sampai jam 2, come on. Saya bilang, kamu bolehlah nonton, emang nggak ada hari besok ya? Kalau enggak kamu akan dikejar-kejar oleh waktu. Harusnya waktu itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Harusnya kita yang ngaturnya, amin. Karena settingan dari awal, kita ini diberi kuasa. Sebagai penguasa, sebagai penakluk. Jangan sampai akhirnya kita yang dikuasai oleh waktu. Dan firman Tuhan katakan, waktu itu adalah waktu yang sekarang ini adalah waktu yang jahat. Kalau saudara diatur oleh waktu, berarti saudara sedang diatur oleh yang jahat. Harusnya saudara yang bisa mengatur. Orang yang merdeka dari awal, itu adalah orang yang diberi kuasa, punya kuasa. Orang yang merdeka adalah orang yang penakluk. Lah gimana caranya? Kalau kita justru diatur oleh waktu, kita justru dikuasai oleh waktu, dikejar-kejar oleh waktu. Kita bukan orang yang merdeka. Kenapa masalahnya? Karena tidak tahu cara memprioritaskan mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Amin. Orang yang merdeka, dia ngerti mana yang harus didahulukan. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tahu, ngerti, mana yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita. Nah yang terakhir, jangan terlalu lama. Yang terakhir, coba lihat di dalam Galatia. Saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan dan ada penambahan. Sampaikan di pagi hari ini. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang yang merdeka adalah orang yang bisa melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, ini camkan dulu. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa melayani seorang akan yang lain dengan kasih. Nah, kita balik aja. Karena ini dikontraskan, Paulus mengontraskan dengan dosa. Kehidupan dalam dosa. Artinya gini, orang yang nggak bisa melayani seorang dengan yang lain dengan kasih, berarti hidup dalam dosa. Tinggal dibalik aja. Betul nggak Pak? Nalarnya kan seperti itu. Jadi coba saudara baca pelan-pelan di ayat 13 ini. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, nah, disambung langsung itu,
dikontraskan, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layani seorang akan yang lain dengan kasih. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa melayani seorang yang akan lain dengan kasih. Artinya, kalau kita tidak bisa melayani seorang akan yang lain dengan kasih, kita berarti hidup di dalam dosa. Mungkin dosa itu bukan dosa membunuh, mencuri, atau apapun. Saudara, pengertian dosa itu dari kata hamartia, yang artinya meleset, off target atau miss target, tidak on target, tidak tepat sasaran. Itu miss tuh, ya, tidak tepat sasaran. Jadi dosa itu bukan hanya bicara mencuri, bukan bicara membunuh, merampok, menipu, bercabut dan sebagainya. Bukan hanya itu, memang dosa sudah jelas. Tetapi ketika kita meleset, tidak tepat sasaran, itu juga dosa. Nah, Tuhan udah kasih sasaran yang tepat di dalam hidup kita. Apa sasarannya? Coba lihat di dalam Matius pasal 22. Matius pasal 22. Ayat 36. Maaf, 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki, saya loncat aja langsung. Ayat yang ke 36 ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Udah ada tuh sasarannya. Kemudian di ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu sasarannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu dua hukum yang sama. Tidak bisa kita mengasihi manusia, tetapi di sisi lain kita tidak mengasihi Tuhan. Tidak bisa. Orang yang mengasihi Tuhan juga pasti mengasihi manusia. Amin. Ya, itu tepat sasaran. Nah, artinya gini, kalau kita tidak tepat sasaran di sini, kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, berarti kita sedang ada di dalam dosa. Kembali ke tadi di Galatia pasal 5 tadi. Kalau tidak bisa mengasihi sesama, tidak bisa melayani seorang akan yang lain oleh kasih, berarti kita hidup di dalam dosa. Tetapi sebaliknya, orang yang merdeka adalah orang yang bisa melayani seorang yang akan lain dengan kasih. Kalau melayani seorang yang akan lain dengan kasih, dia pasti orang yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang yang bisa mengasihi manusia tetapi tidak mengasihi Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, Matius pasal 22. Hukumnya sama, targetnya sama. Amin. Nah, saya tutup gini ya. Saya minta tolong pemain musik maju ke depan. Kenapa orang tidak bisa melayani seorang akan yang lain dengan kasih? Kenapa nggak bisa sih? Ya, kenapa nggak bisa? Saya ingin sampaikan dua hal saja berkaitan ini. Yang pertama karena sibuk. Karena sibuk. Orang nggak bisa ngasih Tuhan. Kenapa? Dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap akal budinya. Kenapa? Ditanya, saya sibuk om. Saya banyak urusan, saya banyak kerjaan. Saudara, justru Tuhan memakai pelayan-pelayan Tuhan, murid-muridnya, itu di tengah mereka sedang sibuk, Pak. Bukan di tengah mereka sedang nganggur. Lihat murid-murid Yohanes, Yakobus, ketika Tuhan panggil mereka menjadi muridnya, mereka sedang apa? Sedang membersihkan jala.
Lihat Petrus, Andreas, ketika Tuhan memanggil mereka. Mereka sedang apa? Bukan sedang nganggur, tetapi mereka sedang menjala ikan, sedang sibuk menangkap ikan. Saudara lihat Matius, dipanggil Tuhan, bukan sedang nganggur, tetapi Matius dipanggil Tuhan ketika dia sedang sibuk dengan pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Tuhan panggil murid-muridnya, itu bukan orang-orang yang nggak sibuk, justru di tengah mereka sibuk, Tuhan panggil mereka. Tuhan panggil Rasul Paulus. Waktu kapan? Waktu Paulus sedang sibuk memburu anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk dibunuh. Waktu Paulus sedang sibuk, Tuhan panggil Paulus di tengah jalan. Lah kita, waktu ditanya, ayo kenapa nggak ibadah? Saya sibuk om. Kebalik Pak Ibu. Itulah yang menghalangi kita untuk bisa melayani seorang yang akan lain dengan kasih. Itu yang menghalangi kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kesibukan kita. Saudara, justru kesibukan kita itu kesempatan untuk Tuhan memanggil saudara untuk bisa melayani seorang yang lain dengan kasih. Amin. Yang kedua, yang menghalang kita untuk melayani seorang dengan yang lain dengan kasih. Karena repot. Saudara lihat Maria ibu Yesus, waktu pertama kali malaikat datang kepada Maria untuk menyampaikan pesan bahwa dari kandungannya itu akan lahir seorang putra. Maria saat itu sedang bertunangan. Kalau saya bisa bahasakan sehari-hari, aduh malaikat, repot saya kan udah tunangan. Gimana nanti orang kalau lihat saya mengandung, padahal saya belum menikah. Repot. Gimana nanti apa kata orang, saya bisa dirajam batu, saya bisa dihukum mati, saya bisa dikucilkan oleh keluarga. Wah repot, semuanya repot. Tetapi Maria ketika pesan itu disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, Maria dia bilang, jadilah padaku. Ya, menurut perkataan, jadilah padaku. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Jadilah padaku menurut perkataan, sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Repot. Seringkali ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani seorang yang akan lain dengan kasih, untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mungkin kita bisa berkata, aduh Tuhan, saya lagi repot ini. Saya lagi banyak kerjaan. Saya lagi repot, aduh kalau saya melayani Tuhan sekarang, nanti gimana? Saya makan apa? Saya kerja apa? Saya ini apa dan sebagainya. Seringkali kita berkata dengan ringannya, berkata seperti itu. Saudara tahu nggak? Karena Maria mau menerima apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Kita ini jadi orang-orang yang merdeka, Pak Ibu. Amin. Coba Maria dia tidak mau menerima. Saudara tidak akan jadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus. Siapa tahu ketika kita repot, kita siap menerima apa yang menjadi perintah Tuhan, melayani seorang yang akan lain dengan kasih. Dengan pelayanan kita, orang lain boleh dimerdekakan. Orang lain boleh percaya kepada Tuhan. Tapi tidak demikian dengan orang-orang yang tidak merdeka. Tidak demikian orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing, repot, tidak mau berusaha untuk melakukan atau melayani seorang yang lain dengan kasih. Orang lain mungkin tidak akan menerima kebebasan, tidak akan menerima freedom. Karena itu mari, saya meskipun kemarin PPKM, ya pandemi, saya bilang gereja harus terus jalan. Ya kita ada pelayanan radio streaming, terus sampaikan berita tentang Injil. Saya tahu orang-orang yang melayani di situ adalah orang yang sibuk, orang-orang yang repot mungkin,
Ya bukan orang-orang yang nganggur, tapi mereka terus kerja di situ. Rekaman di sini, rekaman di studio. Terus, dan saya percaya jerih lelah mereka tidak sia-sia di dalam Tuhan. Ketika mereka melayani seorang yang akan lain dengan kasih, mereka kerjakan itu karena mereka mengasihi Tuhan. Saya percaya pelayanan mereka akan banyak membuat orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin, Pak Ibu. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, maknai kemerdekaan ini, bukan makna wah kita bebas melakukan apa-apa. Kemerdekaan kita tahu batasan. Kemerdekaan itu bicara kita tahu bagaimana kita mengontrol diri kita. Kemerdekaan kita tahu mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Sehingga ini template-nya. Ya, template-nya yaitu melayani seorang akan lain dengan kasih. Sesibuk apapun saudara, serepot apapun tetap engkau melayani, mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat kesempatan ini kalau kami boleh datang dalam hadirat Tuhan. Kami membawa setiap penyembahan kami bawa setiap hati kami, bahkan saat ini kesempatan yang indah ini Tuhan, kami bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa bangsa ini adalah bangsa kepunyaan Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan, pemulihan Tuhan, Tuhan kerjakan bagi bangsa negara kami Tuhan. Ampuni bangsa kami kalau mungkin bangsa kami mulai lalai, mulai melakukan hal-hal yang tidak berkenan dalam hadirat Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah belas kasihan Tuhan, anugerah keselamatan yang hanya daripada Tuhan, Tuhan kerjakan bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemerintah yang ada, Tuhan memberkati setiap pemerintah-pemerintah yang ada, baik itu presiden, wakil, menteri, DPR, MPR Tuhan, bahkan sampai jajaran RT, RW sekalipun Tuhan, kami yakin dan percaya jika Tuhan yang telah memanggil, jika Tuhan yang telah menentukan setiap pemerintah-pemerintah ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang memberikan hikmat, Engkau Tuhan yang memberikan kebijaksanaan dalam setiap kehidupan mereka untuk boleh membawa bangsa negara Indonesia ini menjadi bangsa negara yang selalu diberkati, menjadi lebih baik lagi Tuhan. Bahkan kami berdoa biarlah warga negara Indonesia ini boleh selalu bersatu hati membantu pemerintah untuk boleh mengatasi setiap masalah-masalah yang ada Tuhan, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah hukum Tuhan. Kami yakin dan percaya biarlah Tuhan selalu campur tangan bagi bangsa negara Indonesia ini, baik itu di sekitar kami mungkin masih ada sakit penyakit, mungkin masih ada virus-virus yang bertebaran Tuhan. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa ini bukan sesuatu yang buruk bagi bangsa negara Indonesia kami, tetapi biarlah kami boleh memiliki iman percaya, mata kami boleh melihat bahwa ada sesuatu yang baik Tuhan kerjakan bagi bangsa negara Indonesia ini di tengah-tengah pandemi yang terjadi di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami yakin dan percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu melakukan kesembuhan, Tuhan sanggup memulihkan bangsa kami dari setiap sakit penyakit yang ada. Kami berdoa, kami menyerahkan setiap tim medis, baik itu dokter, baik itu perawat-perawat yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan pakai setiap kehidupan mereka. Biarlah kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, sukacita untuk melayani terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Bahkan keluarga-keluarga yang mungkin saat ini lama tidak mereka kunjungi Tuhan, biarlah sukacita, penghiburan Tuhan selalu limpahkan dalam setiap kehidupan mereka, baik itu untuk pasien-pasien yang saat ini dirawat isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit. Kami yakin dan percaya siapapun dimanapun mereka berada, kami yakin Tuhan, tangan Tuhan menjangkau setiap kehidupan mereka, tangan Tuhan yang menyembuhkan, tangan Tuhan yang memulihkan setiap sakit penyakit, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan mungkin keluarga yang ditinggalkan Tuhan, kalau mungkin banyak orang-orang yang sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, damai sejahtera dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kami boleh melihat sesuatu yang baik, kami boleh melihat rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk aparat keamanan yang ada, Tuhan memberkati polisi Tuhan, Tuhan memberkati TNI, Polri yang ada, Tuhan memberkati
berkati mereka yang Tuhan tempatkan di perbatasan. Tuhan pakai setiap kehidupan mereka, jauhkan dari hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan mungkin di sekitar kami ada bencana alam yang terjadi Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mungkin saat ini mengalami kehilangan harta benda ataupun keluarga mereka, biarlah Tuhan sendiri yang menggantikan sukacita, Tuhan sendiri yang menggantikan apa yang mungkin saat ini hilang daripada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk kami boleh terus berharap kepada Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh selalu bersandar kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya pertolongan kami hanya berasal daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa untuk hamba-hambamu Tuhan. Berkati baik itu hamba Tuhan, penginjil, guru, dosen, pengajar Tuhan. Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Pakai mulut lidah bibir hambamu. Urapi Tuhan. Urapan yang hanya daripada Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan hamba-Mu untuk boleh menyampaikan berita kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga pada saat ini banyak jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan, Injil kebenaran firman-Mu boleh disebarluaskan di seluruh negara Indonesia ini Tuhan. Bahkan rumah-rumah ibadah kami berdoa, biarlah Tuhan pagari rumah-rumah ibadah dengan malaikat-malaikat Tuhan, jauhkan dari tangan-tangan yang tidak berkenan Tuhan. Bahkan dalam masa pembangunan rumah ibadah, dalam masa perizinan, kami yakin dan percaya kalau ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan sendiri yang membuka jalan, Tuhan sendiri yang mempermudah dalam setiap perizinan. Bahkan dana-dana yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah ibadah-Mu, Tuhan sendiri yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap sekolah-sekolah Alkitab yang ada, Tuhan memberkati siswa-siswi yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati setiap guru, dosen, setiap staf karyawan yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati, Tuhan pakai, Tuhan lindungi setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Semakin mereka diperdalam dengan berita kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan pada saat kesempatan ini kami berdoa bagi pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, bagi GPD Imhanaim Rembang. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, baik itu Ibu Gembala. Berkati Tuhan hamba-Mu dalam masa pengiringannya, dalam pelayanannya Tuhan, memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan, pergumulannya saat ini, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang bertanggung jawab penuh dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Tuhan sendiri yang menjadi sumber jawaban Tuhan. Bahkan anak cucu mantu jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati kehidupan mereka Tuhan, boleh menjadi penghiburan bagi pengiringan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini, Om Salmon, Tante Yulin, para pengerja yang ada Tuhan juga selalu memberkati kami. Tuhan perlengkapi setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk boleh melayani setiap sidang jemaat Tuhan yang percayakan di tempat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk majelis, staf gembala Tuhan, pengurus wadah, pengurus komsel. Tuhan memberkati, Tuhan pakai setiap kehidupan mereka, boleh bergandeng tangan membangun pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan saat ini kalau kami mulai bergerak dalam pelayanan streaming Tuhan, baik radio streaming, baik itu pelayanan multimedia, kami yakin dan percaya ini juga termasuk pekerjaan Tuhan, dan Tuhan juga selalu memberkati. Tuhan selalu memperlengkapi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati setiap alat-alat yang digunakan Tuhan, sehingga berita kebenaran firman-Mu ketika masa-masa pandemi kami tidak bisa bebas untuk beribadah, tetap bisa disebarluaskan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sidang jemaat Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan selalu tinggal dalam setiap kehidupan kami di tempat ini. Bahkan sidang jemaat Tuhan terus berkati kami, iman percaya kami boleh selalu dikuatkan. Apa yang menjadi keperluan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan sudah terlebih dahulu mencukupkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap doa yang kami boleh sampaikan ini, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang sudah mendengar, dan Engkau Tuhan yang sudah menjawab seturut dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Kami akhiri doa ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan memperluas
Maha besar Allah Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada akhir kebaktian ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang dapat memahami setiap firman-Mu. Bahkan kami boleh Tuhan menghayati setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Engkau pakai mereka lebih daripada yang sudah-sudah. Urapan kuasa-Mu selalu mengurapi pelayanan mereka, sehingga mereka selalu menjadi berkat-Mu di tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan seberapa kami yang hadir beribadah kepadamu, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Berkatilah rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Berkati usaha pencarian umat-Mu dengan berkat-berkat yang membuat selalu umat-Mu bersuka cita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hentar sebentar kami pulang. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Di mana kami ada, Tuhan ada menyertai dan melindungi kami. Terima kasih. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.